Suasana pagi itu sangat mencekam. AC di rumah mati, menambah panasnya cuaca hari ini. Bukan karena hawanya, tapi keadaan keluarga kami yang sedang diterpa masalah besar. Pak Danang, seorang lelaki tua namun tubuhnya masih terlihat gagah. Maklum, beliau adalah seorang pensiunan TNI. Duduk di sampingnya adalah Bu Widya, istri dari Pak Danang. Beliau sosok wanita tua yang sudah tak muda lagi, tapi sangat setia menemani Pak Danang hingga saat ini. Pak Danang mencari kesejukan yang selama ini ia dapat dari istrinya, namun sepertinya tak bisa ia temukan lagi seperti dulu. Pak Danang menghela nafas dengan berat, memandang seluruh keluarganya dengan tatapan kosong dan rasa khawatir yang mendalam. Kini keluarga Pak Danang sedang berkumpul, bukan untuk acara pesta maupun arisan keluarga, tetapi untuk membicarakan masalah keluarga yang sedang dihadapi oleh keluarga kami dan tak biasanya seperti ini. Sebelum aku lanjut bercerita, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng serta share ke teman-teman kamu. Halo semua, perkenalkan namaku Rika. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Ini adalah suamiku, namanya Bagus. Dia seorang TNI menjabat sebagai Danton di kesatuannya. Mas Bagus adalah anak yang santun dan selalu berbakti pada orang tuanya. Menjadi orang yang dihormati tak membuatnya menjadi sombong. Berbeda dengan kakaknya, Mas Bagas namanya. Ia selalu membuat ulah dan suka merepotkan orang tuanya. Meski Mas Bagas lebih dahulu masuk dalam militer, karirnya tak secemerlang Mas Bagus. Istri Mas Bagas bernama Mbak Nadia. Bagiku, Mbak Nadia orang yang pendiam dan kurang pergaulan. Aku tak begitu dekat dengannya. Kembali ke acara perkumpulan keluarga pada pagi itu. Pak Danang adalah bapak mertuaku atau bapak kandung Mas Bagus. Dan ibu mertuaku adalah Bu Widya. Karena suasana sedang tidak baik, kami semua hanya berdiam diri dan tak ada yang mengobrol. Lalu, kuberanikan diri untuk memecah keheningan. Maaf Pak, kalau boleh Rika tahu, sebenarnya ada perihal apa Bapak menyuruh kami semua berkumpul di sini? Lalu, siapa wanita ini Pak? Semua mata tertuju pada wanita itu. Wanita asing yang hadir dalam perkumpulan keluarga kami. Wanita itu tampak masih lebih muda dariku dan menggendong seorang bayi yang sepertinya baru lahir. Lalu, akhirnya Pak Danang angkat bicara. Wanita ini tempo hari datang kepada Bapak, meminta pertanggungjawaban dari anak Bapak. Pak Danang berkata dengan tatapan hampa, merasa tak siap akan badai yang menerpa kehormatan keluarganya. Mendengar itu, tiba-tiba Mbak Nadia yang kaget, seraya berkata, "Siapa Pak?" Ia tak menyangka bahwa wanita asing yang duduk bersama kami sedang menggendong anak dari salah satu putra Pak Danang. Entahlah, wanita ini tak mau mengatakannya kepada Bapak. Oleh sebab itu, aku mengumpulkan kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Bagas, Bagus, apakah kalian mengenal wanita ini? Jawab dengan jujur. Pak Danang menatap kedua anaknya yang dibanggakannya itu. Tidak, Pak. Jawab Mas Bagus dengan pasti. Namun, Mas Bagas hanya menggelengkan kepala tanpa berucap satu kata pun. Sikap Mas Bagas yang dari tadi terlihat aneh membuat Mbak Nadia menaruh curiga padanya. Sudah Mas, cerahkan saja aku, nikahi wanita itu, ucap Mbak Nadia sambil menangis. Tidak Dek, aku mencintaimu. Percayalah,
Aku tak pernah sekalipun bertemu dengannya. Selama ini aku hanya berhubungan di dunia maya saja. Apa kau yakin? Mbak Nadia menatap tajam suaminya, mencari kejujuran dalam dirinya. Mas Bagas mengangguk dan meyakinkan Mbak Nadia, dan Mbak Nadia mempercayainya. Kalau kalian berdua tak mengenalnya, lantas siapa ayah dari bayi ini? Suara Pak Danang secara lantang membuat seisi rumah terdiam. Pak Danang menatap tajam pada Mas Bagas. Mas Bagas hanya menundukkan kepala, tak berani menatap bapaknya. Suasana yang tegang, tiba-tiba Mbak Nadia mencoba menenangkannya. Sudah Pak, biar aku saja yang coba tanya pada wanita itu. Pak Danang mencoba meredam amarahnya, sementara Bu Widya hanya bisa menangis menyaksikan kejadian ini. Dik, siapa namamu? Tanya Mbak Nadia kepada wanita yang terpaut 12 tahunan di bawahnya. Wanita itu terlihat ketakutan dan hanya bisa menangis. Dik, percayalah, kami tidak akan marah jika kamu jujur. Lagi pula, kamu sendiri yang telah mengambil keputusan untuk membuka rahasia ini. Perjuanganmu sangat hebat untuk putrimu. Jangan berhenti sampai di sini. Perjuangkan hak putrimu, ujar Mbak Nadia dengan lembut. Aku tak menyangka Mbak Nadia bisa sedewasa itu. Meski hatinya sedang berkecamuk oleh ulah suaminya, ia masih bisa tenang. Aku pun juga sudah tak heran dengan kelakuan Mas Bagas, karena memang dari dulu Mas Bagas selalu membuat ulah. Cuman kali ini, aku tak menyangka Mas Bagas berbuat sejauh ini. Nah, nama saya Vina, Mbak. Wanita itu mulai berani berbicara meski sedikit lirih. Vina, boleh Mbak tahu siapa ayah dari bayi ini? Mbak Nadia menatap ibu bayi kecil Mul yang berada dalam gendongan Vina. Lagi-lagi Vina bungkam. Vina, bagaimana kronologinya hingga kamu bisa bertemu ayah bayi ini? Tanya Mbak Nadia berusaha memancing Vina agar bersedia berbicara mengungkap semuanya. Kami bertemu ketika dia TMMD di desa tempat saya tinggal, Mbak. Kebetulan rumah yang ditempati para tentara kala itu bersebelahan dengan rumah saya. Kami saling mengenal dan menyukai, bahkan semakin dekat. Hingga terjadilah malam menjijikan itu. Selepas kejadian itu, dia berjanji akan segera menikahi saya. Awalnya, saya tak mempermasalahkan ketika dia tak kunjung datang untuk memenuhi janjinya. Karena itu pertama dan terakhir kali kami berhubungan. Namun, sebulan kemudian saya telah datang bulan sampai saya melahirkan bayi ini, ungkap Vina. Lalu kenapa kamu tidak mencari dia ke kesatuannya supaya kamu juga mendapatkan hakmu? Tanya Mbak Nadia. Vina terlalu dini untuk mempunyai seorang anak. Bahkan ketika sang bayi menangis pun ia terkesan bingung dan tak mengerti apa yang seharusnya ia lakukan. Sudah Mbak, saya mencoba datang ke sana, tapi saya mundur setelah mengetahui bahwa dia telah mempunyai seorang istri, ucap Vina lirih. Lalu, kenapa kamu sekarang datang untuk meminta pertanggungjawaban? Tanyaku ikut menimpali. Sebenarnya, aku tak mau ikut campur dalam masalah ini. Tapi, entah mengapa aku ikut kesal dengan wanita itu karena rumit diajak bicara. Sangat cocok dengan Mas Bagas yang sama rumitnya dan suka membuat ulah. Saya butuh surat nikah untuk pembuatan akta kelahiran putra saya, Mbak, jawab Vina singkat. Kalau begitu, sebutkan saja siapa yang harus bertanggung jawab atas bayimu itu, kata Mbak Nadia dengan sedikit agak membentak. Tapi Mbak Nadia sadar, ia hanya akan menakuti Vina dan ia lalu terdiam memandang ke suaminya yang hanya menunduk saja dari tadi. Katakan Vina, kalau memang suamiku yang melakukannya, biar dia segera menceraikanku. Tidak Mbak, jangan, sahut Vina. Lalu mau kamu apa? Dalam aturan militer, seorang tentara tidak boleh mempunyai dua istri. Aku ikut menimpalinya lagi. Saya tidak ingin jika ada yang diceraikan, Mbak, ucap Vina perlahan meneteskan air mata yang baru saja terhenti. Baiklah, kalau kamu mau, aku yang akan merawat putri kecilmu. Percayalah, aku akan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Kamu bisa melanjutkan masa depanmu yang sempat hancur, ucap Mbak Nadia penuh ketabahan.
Ujian yang sering menghampiri hidupnya membuat sosok Mbak Nadia menjadi wanita yang tegar, tabah, dan tenang. Mas Bagas tertegun menatap istrinya. Pandangannya tak lagi ia tujukan ke lantai, matanya berkaca-kaca mendengar ucapan istrinya. Takjub, mungkin itulah yang dirasakan Mas Bagas saat ini. Mungkin hanya ada satu dari 1000 wanita di dunia ini yang berhati mulia. Dia adalah Mbak Nadia. Dan ia sangat beruntung menjadi pemilik wanita berhati mulia itu. Tidak, Mbak, rasanya tak adil jika saya tidak mempunyai bukti atas perbuatan saya. Vina mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya. Saya sempat meminta bantuan teman saya yang dinas di situ untuk mencuri sampel darah dan rambut laki-laki itu sebagai syarat tes DNA putri saya. Ucap Vina sambil menyodorkan amplop yang tertera kop rumah sakit Husada itu kepada Pak Danang. Setelah itu, semua mata tertuju pada Pak Danang, penasaran akan isi dari amplop itu. Ketika Pak Danang membacanya, semua menangis dan terkejut akan hasil tes DNA itu. Akulah yang paling shock hingga tak sadarkan diri. Semua tak menyangka, apalagi aku. Ternyata nama Mas Baguslah yang tertulis di sana. 6 bulan yang lalu, sebenarnya Mas Bagus dan Mas Bagas sudah mengetahuinya. Mas Bagus menceritakan hal itu pada Mas Bagas. Namun, Mas Bagus memohon Mas Bagas agar tidak diceritakan masalah ini pada keluarga kami. Itulah yang membuat Mas Bagas merasa tak tenang. Ketika aku mulai siuman, aku melihat suamiku di sampingku dan aku memanggilnya. Pah, ini semua cuma mimpi kan, Pah? Air mataku mulai mengalir. Namun, Mas Bagus hanya bisa diam dan menggelengkan kepala. Di mana wanita jalang itu? Aku tak terima, aku tak mau kau cerai, Pak. Teriakku histeris mendapati kenyataan pahit yang kini menerpa hidupku. Aku menangis sejadi-jadinya, pelukan suamiku tak mampu menenangkanku. Suamiku juga tak bisa berbuat apa-apa. Hari itu terasa hancur hatiku. Mas Bagas dan Mbak Nadia merasa iba melihatku. Padahal sebelumnya aku kira ini masalah mereka. Jika Mas Bagus tidak bisa memilih, Vina akan menuntut kekesatuan Mas Bagus dan karirnya akan hancur. Waktu berjalan begitu lambat bagiku. Sejak mendapati kenyataan bahwa suamiku memiliki anak dari perempuan lain, hidup seolah tak berarti lagi. 5 tahun pernikahan tak akan berarti di mata Mas Bagus tanpa seorang anak. Sementara Vina yang baru dikenalnya mampu memberikan keturunan untuknya. Hati kembali bergemuruh, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Entah mengapa aku pun memilih untuk berkunjung ke rumah Mbak Nadia. Mbak, kehadiranku mengejutkannya. Ia tak pernah menyangka aku akan menemuinya. Semua orang tahu bahwa hubungan kami tidak begitu baik. Selama ini aku membuat jarak. Bagiku, Mbak Nadia hanyalah wanita yang polos dan kurang pergaulan. Namun, nyatanya kini akulah yang terlihat bodoh. Karena telah tertipu oleh kesantunan sang suami yang dianggapnya baik-baik saja. Mbak, aku tak tahu harus kemana saat ini. Tangisku pecah dalam pelukan Mbak Nadia. Kenapa, Dik? Apa maksudmu bicara seperti itu? Mbak Nadia tak mengerti dengan maksud ucapanku. Mbak, tahu kan kalau saat ini keberadaanku terancam. Mas Bagus bisa saja menceraikan aku dan memilih wanita itu, Mbak. Ujarku masih berderai air mata. Iya, mungkin itu terjadi jika laki-laki itu bukan Bagus. Kamu tahu dengan jelas suamimu itu seperti apa. Bagus tak mungkin menceraikanmu hanya karena kamu belum memiliki anak dan wanita itu, ucap Mbak Nadia. Enggak, Mbak. Kalau dia bisa mempunyai anak dari wanita lain, dia pun pasti bisa meninggalkanku. Aku bingung, Mbak. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Mas Bagus pun semakin dingin padaku. Sabar ya, Dik. Kau harus ikhlas mendapat ujian ini. Tetaplah jadi istri yang baik. Insya Allah semua akan membaik, ujar Mbak Nadia penuh kedewasaan. Jadi, aku harus tetap memberi perhatian pada Mas Bagus, meskipun dia bersikap dingin padaku, Mbak. Iya, kalau Bagus memang benar mencintaimu, dia akan tetap mempertahankanmu. Terima kasih, Mbak. Aku minta maaf selama ini telah berburuk sangka pada keluarga Mbak.
Aku tak pernah menyangka, di saat ku terpuruk justru orang yang ku benci dan berusaha ku jauhilah yang menenangkan hatiku. Aku mengagumi kebesaran hatinya. Mulai sejak itu, hubungan kami membaik layaknya saudara kandung. Harapan untuk tetap bersama dan mempertahankan yang sudah ada telah kembali lagi setelah aku berkunjung ke rumah Mbak Nadia. Kini, aku bersabar dan ikhlas menjalani semua. Tak ada lagi perawatan tubuh yang berlebihan seperti dulu, yang membuatku melupakan kewajiban menyiapkan kebutuhan sang suami. Aku sekarang mulai belajar untuk lebih mengerti Mas Bagus. Kecantikan memang utama untuk memikat suami, tapi perhatian jauh lebih dibutuhkan oleh pasangan. Vina kembali menemui keluarga Pak Danang, namun keadaan tak memanas seperti sebelumnya. Hanya saja Bu Widya tak bisa membayangkan apa yang akan menerpa rumah tangga anaknya. Mbak Nadia dan Mas Bagas duduk berdampingan. Keduanya bersepakat untuk tak memihak siapapun, hanya berperan sebagai penengah. Sementara aku dan Mas Bagus tampak tegang, meski aku terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Mas Bagus memandangnya anak yang digendong Vina. Perasaan bahagia terpancar dari wajahnya, seolah ada hasrat untuk memeluk bayi mungil itu. Mas, aku ikhlas jika akhirnya kau akan meninggalkanku dan memilih wanita itu. Aku minta maaf jika selama ini aku belum bisa memberikanmu keturunan. Mungkin ini memang jalannya terbaik untuk aku, kamu dan wanita itu. Ucapanku yang tiba-tiba itu membuatnya sangat terkejut. Melihat sikapku yang mulai dewasa, semakin berat bagi Mas Bagus untuk memilih antara menyelamatkan karirnya yang terancam atau rumah tangganya. Mas Bagus menarik napas panjang. Ia berusaha tenang dan membuka pembicaranya sedari tadi hening. Pak, Bu, Bagus minta maaf karena telah membuat malu keluarga kita. Sudahlah nak, yang penting sekarang segera selesaikan masalahmu ini. Ibu tak ingin semuanya berlarut-larut seperti ini, ujar Bu Widya dengan suara bergetar. Sementara Pak Danang memalingkan muka, seolah enggan dan malas bertatap muka dengan Mas Bagus. Vina, sekarang katakan apa yang kamu mau. Ujar Mas Bagas memecah keheningan sesaat. Usia saya masih muda, namun masa depan saya sudah hancur. Saya pun sebenarnya tak ingin menghancurkan rumah tangga siapapun. Akan tetapi Mas Bagus harus tetap bertanggung jawab atas putri saya, ujar Vina. Aku akan bertanggung jawab dengan menafkahi anak itu. Tapi untuk menikahimu, aku tidak bisa. Aku masih sangat mencintai istriku. Jawaban Mas Bagus membuatku terhenyak. Di saat aku berusaha menyiapkan batin ketika Mas Bagus akan memilih wanita lain. Tapi kini justru sebuah kebahagiaan yang kudapat. Mas Bagus lebih memilihku daripada wanita yang melahirkan darah dagingnya sendiri. Air mataku pun tak mampu kubendung lagi. Tangis haru membasahi wajahku. Tapi Mas, anak ini butuh status untuk masa depannya. Dia butuh akta kelahiran untuk sekolahnya kelak. Aku tak ingin masa depannya hancur sepertiku, ujar Vina. Mbak Nadia dan Mas Bagas saling menatap. Hati mereka pilu melihat kejadian itu. Mereka seolah sedang membuat kesepakatan. Hingga Mbak Nadia pun berbicara. Biar kita yang merawat anakmu, Vin. Kini semua mata justru mengarah kepada Mbak Nadia. Mas Bagas menggenggam erat tangannya. Kau bilang kau hanya ingin anakmu mempunyai status dan masa depan kan? Kami bisa mewujudkannya. Lagi pula kau masih muda. Kau masih bisa mengejar cita-citamu. Percayalah, kami akan merawat putrimu seperti putra kandung kami sendiri. Lanjut Mbak Nadia. Tidak Mbak, anak itu adalah anak Mas Bagus. Jadi biar aku yang akan merawatnya, sahutku yang tak pernah terduga oleh seisi ruangan sebelumnya. Aku telah belajar banyak dari Mbak Nadia tentang kesabaran, keikhlasan, dan kelapangan hati. Aku lalu mendekat ke arah Vina. Izinkan aku menjadi ibu dari anakmu, Vin. Aku berjanji akan menyayanginya seperti anakku sendiri, meskipun bukan dari rahimku ia lahir. Terima kasih Mbak, saya percaya kalian bisa merawat putriku dengan baik. Aku akan kembali ke orang tuaku untuk mengejar cita-citaku kembali. Ujar Vina seraya menyerahkan bayi mungil itu ke dalam gendonganku. Tangis, sedih, haru, dan bahagia pun pecah.
Vina pergi dengan kesedihan, namun ada sedikit kelegaan dalam hatinya. Sementara Mas Bagus memelukku yang tengah menggendong bayi kecilnya. Begitu juga dengan Mbak Nadia, Mas Bagas, Pak Danan, dan Bu Widya pun menatap keluarga kecil Mas Bagus dengan penuh kebahagiaan. "22 tahun yang lalu." "Mas, jadi ini alasan kamu menceraikanku? Siapa anak kecil itu?" tanya wanita berusia 35 tahun itu. Sudahlah, bukankah kita sudah tak ada hubungan apa-apa lagi? Jawab lelaki itu datar. "Jadi kamu meninggalkan aku demi menikahi janda beranak satu ini?" Wanita itu semakin berang, tak terima sang suami menceraikannya begitu saja dengan alasan mandul. Sang istri bernama Asih, sedangkan sang suami bernama Bambang. Bambang adalah seorang anggota TNI. Mereka baru saja bercerai, tapi baru beberapa hari, Pak Bambang sudah menggandeng wanita lain dengan seorang anak. Cukup Asih, aku sudah bilang kita sudah bercerai. Anak ini anak kandungku. Puas kamu. Bentak lelaki itu lantas meninggalkan Asih dengan tangis pilunya. Tak pernah menyangka, sang mantan suami tega berselingkuh di belakangnya, hingga mempunyai anak yang kini berusia 6 tahun. Ia pergi dengan hati yang perih. Vonis dokter 7 tahun yang lalu menjadi awal keretakan rumah tangganya. Keputusasaannya membuat suami berubah meski tak sekasar tadi. Tiba-tiba Asih terjatuh. Ia pingsan di depan pintu kedai. Beberapa orang membawanya ke rumah sakit terdekat. Ibu, selamat ya, ujar dokter saat mendapati Asih telah sadar dari pingsan. "Saya kenapa dok? Kenapa dokter memberi selamat?" Ibu tadi pingsan. Oh iya, ibu saat ini sedang hamil. Berhubung kandungan ibu lemah, jadi ibu harus jaga kondisi ya. Jelas dokter yang membuat tangis Asih pecah. Ia tak pernah menyangka akan hamil di usianya yang sudah kepala 3 itu. Vonis dokter yang menyatakan dirinya mandul kala itu ternyata tidak benar. Pada kenyataannya, kini ia telah mengandung anak mantan suami yang telah menceraikannya. Ia kembali terpenuh, anak yang didamba hadir di kala dirinya telah sendiri. Namun, ia tetap mensyukurinya dan memilih pergi dari kehidupan sang mantan suami tanpa memberitahukannya. Kembali di kehidupanku, setelah melewati badai dalam rumah tanggaku, kehidupanku menjadi cerah, apalagi setelah kehadiran Revi. Ya, Revi adalah anak kami sekarang. Meski tak dilahirkan dari rahimku sendiri, aku benar-benar menyayanginya. Aku sudah menganggapnya anakku sendiri. Hubungan kami menjadi semakin erat, bahkan sempurna. Meskipun aku divonis dokter tak bisa memiliki anak. Namun sayangnya, kebahagiaanku tak berlangsung lama. Ketika usia Revi menginjak 2 tahun, Mas Bagus menjadi berubah. Mas Bagus menjadi kasar, suka membentak, dan jarang pulang ke rumah. Aku tanya baik-baik, dia selalu marah-marah. Cukup, jangan pernah mengurusi urusanku. Suara lantang Mas Bagus kembali membuat tangisan balita itu pecah. Begitu pula denganku. Ingat Rika, kau itu wanita yang tak berguna. Kau tak bisa memberikanku keturunan. Cukup urus saja anakku, dan jangan pernah mengurusi urusan pribadiku kalau kau tak ingin ku cerai, ucap Mas Bagus. Badai kembali menerpa keluarga kami, bahkan kali ini lebih buruk. Setelah sekian hari, aku tak menyangka bahwa Mas Bagus benar-benar menceraikan aku. Kini aku benar-benar sendiri. Vina mengambil Revi, bayi yang telah kurawat 2 tahun lamanya. Tapi aku tak bisa menolak karena aku sadar itu haknya. Vina lebih berhak daripada aku. Meski aku sangat menyayanginya, kalimat itulah yang seringkali berperang melawan hatiku. Sidang ceraiku baru berjalan besok pagi. Aku kembali dibuat gelisah. Jelas saja, kesatuan sang suami akan mengabulkan permohonan cerai itu. Karena aku sendiri pun tak mampu memberikannya keturunan. Hatiku kembali hancur mengingat kejadian tempo hari. "Mbak, bagaimana? Apa Mas Bagas bisa membujuk Mas Bagus untuk membatalkan gugatannya itu?" Aku mendatangi Mbak Nadia dengan hati yang hancur. "Maaf, Dik. Mas Bagas sudah berusaha, tapi tak bisa."
Bahkan Mas Bagas sampai berkelahi dengan Mas Bagus di depan Bapak. Bagus terlalu angkuh dan keras. Dia tak mau mendengar ucapan Mas Bagas. Bahkan nasihat Bapak pun diabaikannya, ujar Mbak Nadia penuh rasa bersalah. Aku mengingat kembali masa-masa bahagia bersamanya, saat Mas Bagus bersusah payah mengejarku hingga bersumpah untuk selalu bersama di depan penghulu. Mas, apa kau tak pernah ingat masa itu? Apa tidak bisa kita bicara baik-baik? Gumamku dengan perih di dalam hati. Mas Bagus tak pernah pulang ke rumah, bahkan menjelang sidang berlangsung, aku tak bisa juga menemui suamiku. Hanya satu keinginanku kala itu, menikmati malam-malam terakhir bersama lelaki yang kucintai, meskipun hanya menatap mata saja. Kehadiran Mas Bagus di persidangan itu seolah menjadi bukti hilangnya cinta yang selama ini dibanggakan. Ia terkesan acuh, tak sedikit pun pandangan tertuju pada sang istri yang terus berlinang air mata. Nak, kamu yang sabar ya, ujar Bu Widya mendekatiku usai persidangan. Bu Widya dan Mbak Nadia memelukku penuh kesedihan. Aku juga ditemani dengan ibu kandungku, Bu Ratih namanya. Setelah kita semua hendak pulang, tiba-tiba ibuku memanggilku. Rika, itu Bagus dan Vina kan? Siapa wanita yang bersama mereka? Ibuku seperti kaget. Ibuku lalu mengajakku untuk menghampiri mereka. Sepertinya ibuku mengenal wanita yang bersama mereka. Bu Widya juga ikut menghampiri kami. Sepertinya juga kenal dengan wanita tersebut. Oh, jadi ternyata anakmu yang telah menghancurkan rumah tangga anakku, ucap ibuku dengan nada tinggi pada wanita itu. Cukup, jangan pernah hina anakku. Bukankah itu dulu yang kau lakukan juga terhadapku, ucap wanita itu dan membuat kami semua terkejut. Mbak Asih, jadi Vina adalah anaknya Mbak Asih? Tunggu, bukannya Mbak Asih? Sahut Bu Widya. Mandul, ya, mungkin itu karena vonis dokter yang salah. Aku hamil saat Mas Babang menceraikanku dan lebih memilihmu, ucap wanita itu sambil menunjuk ibuku. Jadi, Mbak mau balas dendam melalui anakku? Mbak, semua itu masa lalu. Lagi pula, Mas Bambang sudah meninggal, ucap ibuku. Aku sama sekali tak pernah berniat dendam padamu. Tuhan memang adil dan roda memang benar-benar berputar. Kau pikir aku menyuruh anakku untuk merebut suami orang? Kau salah. Aku pun baru mengetahui saat hadir di persidangan tadi. Aku pun marah dengan sikap anakku. Tapi, mungkin ini memang sudah kehendak sang kuasa. Jelas Bu Asih. Ibuku hanya bisa terdiam mendengar jawaban Bu Asih. Badai sama yang kau timbulkan dalam rumah tanggaku ini menerpa rumah tangga anakmu juga. Bahkan mungkin lebih menyakitkan. Karena suaminya pergi dengan saudara sebapaknya sendiri, ucap Bu Asih. Lalu ia menatapku dan berkata, Aku prihatin padamu nak, kau yang sabar ya. Aku pun pernah berada di posisimu. Kau tak bersalah, tapi kau harus menanggung dosa ibumu. Maafkan aku tak bisa berbuat apa-apa, ujar Bu Asih seraya melangkah pergi. Namun sebelum itu, ia sempat memelukku, seorang anak yang dibencinya dulu. Tapi kebencian itu musnah begitu melihat keadaanku yang dicampakkan suaminya. Ibuku tampak menyesal, bahkan merasa sangat malu. Ia tak menyangka perbuatannya dahulu, tapi aku yang merasakan pembalasannya. Begitulah akhir dari kisah rumah tanggaku yang diterjang badai. Semoga kalian semua tak mengalaminya sepertiku. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lihat juga video kami yang lainnya.